Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli ala rasulil karim. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama mengatakan bahwa tujuan tertinggi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yakni untuk memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba yang kemudian mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya hamba tersebut mendapatkan segala-gala kebaikan. Baik kebaikan-kebaikan dunia maupun kebaikan-kebaikan akhirat. Oleh karena itu sangat penting sekali dalam setiap amal ibadah kita niatkan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala? Ridho merupakan sesuatu yang terpenting. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan hal ini semudah-mudahnya. Memang itulah sunnatullah, sesuatu yang sangat penting sekali telah dimudahkan menjadi sangat-sangat mudah sekali. Yang pertama tadi lisan kita ya senantiasa berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahkan walaupun di dalam hati saja kita boleh ya, tidak perlu diucapkan secara nyata. Dalam hati kita hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, terlebih dahulu kita ridho terhadap segala apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Baru nanti Allah Subhanahu wa taala akan ridho juga kepada diri kita. Sebagai misal, ya, contoh yang paling ekstrim, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dua jenis, ya, laki-laki dan wanita. Ketika ya, seseorang kemudian ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dirinya sebagai seorang laki-laki atau menjadikan dirinya sebagai seorang wanita, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala pun nanti akan ridho terhadap amal-amal yang dikerjakan hamba tersebut. Ada kan seorang yang tidak ridho terhadap apa yang telah menjadi ketetapan pada dirinya. Laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki, bahkan maaf sampai-sampai melakukan ya, operasi ganti kelamin. Ini berarti dia tidak ridho terhadap ketetapan Allah SWT pada dirinya. Dia tidak tahu bahwa masing-masing itu punya keistimewaan, punya kelebihan. Contohnya seorang wanita itu punya keistimewaan, punya kelebihan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat. Di antaranya adalah sifat-sifat jamal yang berkenaan dengan keindahan. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, Maha Pengampun, Maha Bijaksana, melayani semua makhluk-makhluknya. Nah, seorang wanita ini memiliki sifat-sifat ya sebagaimana dalam tanda kutip ya, sebagaimana sifat-sifat jamal. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka seorang wanita dia punya sifat kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala Maha Lembut. Maka seorang wanita punya sifat lemah lembut. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Maka ketika seorang wanita dia mudah memaafkan ya, siapapun. Dan Allah SWT Maha Bijaksana, Maha Melayani. Ketika seorang wanita kemudian dia memiliki sifat bijaksana dan ridho melayani ya, suaminya, anak-anaknya, bapak ibunya, saudara-saudaranya, maka Allah SWT akan sangat gembira. Ya. Satu saja sifat Allah SWT ditiru dalam tanda kutip ya, oleh seseorang hamba. Sifat kasih sayang misalnya ya. Ada seorang wanita, maaf, wanita yang profesinya seperti itulah ya. Tetapi kemudian
ketika dia melihat ada seekor anjing kehausan, maka wanita ini ya rela untuk bersusah payah turun ke sumur ya, dengan sepatunya dia ambil air, kemudian digigitnya itu sepatunya karena susah untuk naik ke atas kalau tidak dengan cara seperti itu. Kemudian diberikan anjing yang kehausan ini minum tadi ya. Maka hanya memberikan seekor anjing beberapa teguk air, tetapi karena dilandasi sifat kasih sayang, sebagaimana sifatnya Allah SWT yang maha pengasih maha penyayang, lalu Allah SWT tidak hiraukan lagi. Artinya Allah tidak peduli dengan dosa-dosa yang begitu banyak yang telah dikerjakan oleh wanita ini. Allah ampuni semuanya. Dosa-dosa tersebut dihapus ya, bahkan dirubah menjadi amal kebaikan. Dan Allah SWT kemudian beri hidayah kepada wanita ini sehingga bertobat dari dosa-dosa yang selalu dia kerjakan selama ini. Kemudian Allah SWT berikan bimbingan sehingga menjadi wanita yang solehah dan alhamdulillah mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu baru satu sifat saja, sifat kasih sayang. Nah, seorang wanita ini memiliki sifat-sifat yang begitu banyak. Kasih sayang, kelemah lembutan, ya, mudah memaafkan, kemudian bijaksana dan melayani semua anggota keluarganya. Maka bagaimana Allah SWT akan mengangkat derajat seorang wanita, memperlakukan seorang wanita yang seperti itu? Ya, oleh karena penting sekali bagaimana ibu-ibu khususnya ridho ya, terhadap apa yang Allah SWT tetapkan pada dirinya. Ketika seorang wanita ridho, ya, dia memberikan layanan kepada suaminya, anak-anaknya, ridho, ya, dia dengan kelemah lembutannya, dengan kasih sayangnya, dengan sifat bijaksananya, maka Allah SWT akan ridho ya, dan akan menjadikan wanita ini menjadi hamba-hamba yang mendapatkan kemuliaan. Apa keistimewaan terhadap wanita yang kemudian mendapatkan ridho dari Allah SWT? Maka wanita-wanita ini akan dimasukkan ke dalam surga lebih dahulu daripada yang laki-laki, daripada suaminya, daripada bapaknya. Lalu kenapa dimasukkan lebih dahulu ke dalam surga? Ya, bahkan dikatakan 500 tahun dimasukkan ke dalam surga lebih dahulu. Ya. Karena wanita ini pahalanya jauh lebih banyak. Ketika seorang ibu ya kemudian memudahkan suaminya untuk berangkat ke masjid, menyediakan segala sesuatu, maka apapun yang dikerjakan suaminya ya, berangkat ke masjid, melaksanakan sholat, berzikir, baca Al-Quran, ibu ini mendapatkan karena semuanya itu atas kemudahan layanan dari seorang ibu, seorang wanita, seorang istri. Ditambah istri ini kemudian di rumah dia menata rumah, merawat anak, menyiapkan makan dan sebagainya. Sehingga pahalanya jauh lebih banyak, maka dimasukkan surga terlebih dahulu. Ya. Bahkan ulama mengatakan, ada yang mengatakan 500 tahun lebih dahulu masuk ke dalam surga. Lalu apa yang dilakukan? Ya, di antaranya, ya selain tentunya menikmati kenikmatan surga, di antaranya adalah berhias. Ya. Karena menjadi naluri wanita itu untuk berhias, berdandan. 1 jam saja seorang wanita kemudian didandani, itu cantiknya bukan main. Sehingga kadang sampai manglingi. Itu yang dandani sesama manusia, sesama wanita. Dan hanya 1 jam. Bayangkan kalau dandannya itu ya, sampai lebih daripada itu. Dan yang dandani, yang mempercantik itu adalah bidadari-bidadari. Tidak bisa dibayangkan. Maka wanita-wanita yang mendapatkan ridho dari Allah SWT ini kelak akan menjadi ratunya bidadari. Ratunya bidadari. Bidadari saja cantiknya bukan, apalagi ratunya bidadari. Ya. Maka oleh karena itu ya, khususnya kepada kaum wanita ya, raih ridho Allah SWT ya. Apa yang telah menjadi ketetapan Allah kepada diri kaum wanita ini hendaknya diterima dengan penuh ridho. Kerjakan semua tugas-tugas wanita dengan penuh ridho.
maka Allah SWT akan ridho. Dan ketika Allah SWT ridho kepada seorang wanita, bagaimana nanti Allah akan memperlakukan, ya. Satu sifat saja ditiru, dalam tanda kutip, sifat kasih sayang itu Allah SWT memperlakukan wanita itu demikian rupa, diampuni dosa-dosanya, diberi hidayah, dibimbing sampai dengan husnul khotimah. Apalagi kemudian memiliki sifat-sifat yang lain, sifat kasih sayang, lemah lembut, ikhlas ridho melayani semuanya, bijaksana, ya, gampang memaafkan, masya Allah, ya. Oleh karena itu, ya, marilah ibu-ibu khususnya bagaimana kita ridho terhadap Allah Ta'ala, memberikan layanan yang terbaik kepada anggota keluarga. Karena ibu ini, wanita ini adalah tiangnya. Nah, kalau kuat, kokoh, maka semua, ya, akan mendapatkan keselamatan. Tapi kalau seorang wanita kemudian tidak kenal agama, tidak mengamalkan agama, rusak semuanya. Karena ini merupakan tiang. Ya. Maka insya Allah, ya, mudah-mudahan ini bisa diambil hikmahnya, dan terutama untuk diri sendiri, bagaimana, ya, kita sebagai laki-laki juga harus memahami, ya, bagaimana beratnya tugas seorang wanita, tugas seorang ibu. Ya, kita hendaknya juga bisa memaklumi, ya. Jangan kemudian kita berbuat zalim kepada kaum wanita, khususnya kepada ibu dan istri kita. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.